Namun pemberitaan ini sangat membuat saya terpukul. Sangat tidak manusiawi. Apalagi tidak berdasar. Mereka tidak pernah mewawancarai saya, lalu mereka langsung mengklaim saya pungli. Pihak media yang memviralkan, mencemarkan nama baik madrasah ini, itu tidak pernah konfirmasi ke saya selaku kepala madrasah. Apakah ibu dipaksa beli sampul rapor? Tidak. Uang yang kami berikan itu bukan untuk membayar ijazah, bukan. Bukan. Itu sumbangan dari kami untuk sekolah kami lebih maju ke depannya. Bukan untuk membayar ijazah, bukan. Bersangkutan yang dituduh itu, yang bersangkutan sudah 10 tahun mengabdi. Belum ada cacatnya, bahkan menurut saya sekolah itu beberapa kali menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati SAG MPD, Kepala MTS Al-Falah Ankeke Jeneponto. Ingin mengklarifikasi masalah yang beberapa hari ini viral di medsos tentang kasus pungli yang dituduh saya lakukan di madrasah saya sendiri. Klarifikasi yang ingin saya lakukan bahwa pertama, berita itu tidak benar. Ya, kami bukan pungli. Kenapa? Jadi berita yang viral itu adalah tentang pemungutan biaya rapor sebanyak 50.000 kepada semua siswa. Yang sebenarnya terjadi adalah bukan pemungutan penginputan rapor atau membeli rapor, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah siswa membeli sampul rapor seperti ini. Sampul rapornya seperti ini. Ini dibeli di koperasi seharga 50.000. Ya. Bagi yang mau, sementara untuk siswa yang tidak bisa diringankan dengan cara mereka mencicil sampai mereka bisa melunasi, baru diberikan sampulnya. Nah, jika misalnya siswa tersebut atau orang tua siswa keberatan, maka mereka tidak wajib untuk memiliki sampul ini. Tetapi sampul yang mereka dapatkan itu adalah yang sederhana saja, yang biasa sekali. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi. Ini pun kami berlakukan kepada siswa atas keputusan rapat yang sudah kami lakukan dengan orang tua siswa dalam beberapa event rapat. Yang pertama itu, jadi ini berlaku sudah selama 2 tahun. Yang pertama memakai ini siswa yang tamat tahun lalu. Ini berlaku sudah 2 tahun. Ya, jadi keputusan itu kami ambil dari hasil rapat dengan orang tua siswa. Rapat pertama itu saat sosialisasi ujian nasional tahun lalu. Kemudian eksistensi sampul rapor ini kami sampaikan, dan rata-rata orang tua pada umumnya setuju. Dan itu ada di hasil rapat notulennya. Jadi tidak seperti yang diberitakan oleh media. Ini sampul rapor ini memang ada macam-macam, dan ini menurut kami ini adalah sampul yang terbaik dan mutunya bagus.
ya, termasuk di dalamnya juga biasanya kertasnya, plastiknya hanya biasa, ini yang bergerigi, yang mutunya memang bagus. Jadi ini bervariasi harganya, ada harga 30, 40. Nah, ini 50 mereka dapatkan di koperasi. Terkait dengan pemberitaan yang ada itu, saya sangat sedih, dimana selama kurang lebih 10 tahun saya jadi kepala madrasah. Pertama menjadi kepala madrasah itu 2 November 2010 sebagai PLH atau pelaksana tugas harian di madrasah ini yang dieskakan oleh ketua yayasan. Kemudian tepatnya kurang lebih setahun setelah itu, 2 September 2011 didefinitifkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kepala madrasah definitif di madrasah ini. Jadi definitif kurang lebih selama 9 tahun. Selama kurang lebih 9 tahun menjadi kepala madrasah definitif, baru sekali ini saya ditimpa musibah seperti ini, difitnah. Sementara saya sudah membangun madrasah ini dari madrasah yang tidak ada apa-apanya, madrasah yang dulunya terakreditasi C. Lalu 2013 ketika saya menjabat menjadi kepala madrasah, meningkat menjadi akreditasi A. Dan yang terakhir 2018 kembali diakreditasi dengan nilai A kembali kami raih. Mungkin masyarakat bisa menganalisis kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh madrasah ini, mulai dari akreditasinya, kemudian dari jumlah siswanya. Pertama saya menjabat sebagai kepala madrasah, jumlah siswanya itu kurang lebih 140 ya. Setelah itu setiap tahun meningkat terus hingga tahun ini 2020. Belum terhitung dengan yang sekarang, masih jumlah siswa terakhir sebelum PPDB ini 261 siswa. Bisa dibayangkan bagaimana antusias masyarakat untuk menyekolahkan di madrasah kami ini, karena image madrasah yang semakin baik. Lalu tiba-tiba hanya dengan kasus atau segelintir pendapat dari orang yang sama sekali kami tidak ketahui ya, yang mengatasnamakan orang tua siswa, kami diuji dengan dinyatakan pungli. Padahal segala sesuatunya kami selalu memutuskan dengan duduk bersama guru-guru, bersama orang tua siswa. Misalnya jika ada suatu program seperti misalnya seragam olahraga dan seragam batik, itu dulunya dalam juknis dana BOS itu pembelian seragam bisa dibelikan dari dana BOS. Tetapi 2019 diberlakukan juknis bahwa madrasah tidak boleh lagi mengadakan pengadaan barang yang bukan merupakan inventaris madrasah, termasuk rakor ini, termasuk baju seragam, kecuali baju seragam atau barang yang untuk inventaris madrasah itu bisa dianggarkan dari dana BOS. Karena itulah kami meminta duduk bersama dengan orang tua siswa, kemudian ada perwakilan komite juga hadir untuk membicarakan ini, dan mereka sepakat ya, termasuk pakaian seragam itu tadi, mereka sepakat. Dan itu mereka beli ketika mereka sudah punya uang. Kalau tidak diwajibkan juga ya. Setelah mereka punya uang, silahkan beli di koperasi, bukan di madrasah tapi di koperasi. Kebetulan ini yayasan, ada 2 madrasah di dalamnya, ada MTS, ada MA.
Kemudian kami juga punya koperasi Pontren Al-Falah, ada pondok pesantren juga, koperasi Pontren Al-Falah. Nah, disitulah anak-anak biasa diarahkan untuk membeli barang keperluannya, termasuk ATK yang lainnya. Terkait masalah yang menimpa saya ini, saya sangat miris. Setelah perjuangan saya bersama guru-guru, membawa madrasah ini semakin baik dengan prestasi-prestasinya yang awalnya prestasinya tidak ada sama sekali, paling banter prestasinya itu di tingkat kecamatan. Tapi setelah saya menjadi kepala madrasah, prestasinya sudah mulai nampak, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Dan ya, peraihan prestasi yang terakhir, yang terbesar adalah puji syukur tahun lalu di 2019 saya berhasil membawa nama baik madrasah sekaligus kabupaten dan provinsi dalam ajang lomba GTK madrasah tingkat nasional. Dan Allah memberi karunia saya meraih juara 2 tingkat nasional. Prestasi yang menurut saya sangat luar biasa. Ini berkat dukungan dan doa dari guru-guru, dari semua pihak tentunya, sehingga saya bisa membawa nama baik madrasah, nama baik kabupaten dan provinsi. Namun pemberitaan ini sangat membuat saya terpukul. Sangat tidak manusiawi. Apalagi tidak berdasar. Mereka tidak pernah mewawancarai saya, lalu mereka langsung mengklaim saya pungli. Pihak media yang memviralkan, mencemarkan nama baik madrasah ini, itu tidak pernah konfirmasi ke saya selaku kepala madrasah. Mereka hanya mewawancarai beberapa orang yang yang seharusnya langsung konfirmasi ke saya, agar supaya ada keseimbangan antara, misalnya kalau ada aduan masyarakat, ya harusnya kan konfirmasi ke saya dulu bagaimana tanggapan kita terhadap ini aduan, seandainya itu aduan masyarakat. Dan masyarakat siapa? Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah lihat. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian terkait juga di dalam pemberitaan itu juga ada tentang pemungutan pembayaran ijazah, yang sesungguhnya adalah bukan pembayaran ijazah, tetapi sumbangan dari alumni yang bentuk sumbangan tersebut itu bervariasi tergantung dari kemampuan mereka. Peruntukan untuk sumbangan itu adalah pengembangan madrasah, dan sumbangan mereka itu ada dalam kami sudah sediakan memang, karena untuk menjaga ini sudah disediakan memang pernyataan bahwa mereka tidak dipaksa, mereka secara sukarela memberikan sumbangan untuk pengembangan madrasah ini. Saya bisa jelaskan sejak tahun 2016 misalnya, bentuk dari sumbangan itu adalah pembangunan pagar di belakang madrasah, itu yang awalnya tidak ada pagar di situ, sehingga masyarakat luar bebas mengganggu pembelajaran lewat jendela gedung kelas. Nah, sekarang mulai dari 2016 itu pagarnya sudah 75%, dan itu anggarannya adalah dari
Sumbangan guru-guru juga ada, sumbangan dari alumni, kemudian kurangnya itu diambilkan dari dari dana BOS. Selanjutnya di tahun 2018 itu bentuk sumbangan mereka adalah pembangunan kolam ikan di dekat taman bunga di halaman madrasah. Itu murni dari sumbangan alumni. Kemudian tahun kemarin hasil dari sumbangan mereka itu adalah sumur bor, di mana madrasah kami biasanya kalau musim kemarau itu selalu kekurangan air. Biasanya musim-musim kemarau mulai bulan 7 itu siswa ketika mau salat itu pada waktu salat itu sudah tidak mencukupi debit airnya, sehingga kami tahun kemarin mengupayakan untuk pengadaan sumur bor dengan menggunakan 3 sumber dana. Jadi ada sumbangan dari para guru dengan sukarela, itu pun dengan jumlah yang berbeda-beda ya, ditambah dengan sumbangan alumni dan selebihnya dari dana BOS, sehingga sumur bor itu menjadi ada dan sudah berfungsi dengan baik tahun ini. Alhamdulillah, dari bulan Oktober tahun kemarin itu kami tidak pernah lagi kekurangan air ya. Jadi itu barangkali penjelasan dari saya tentang pemberitaan yang tidak benar, yang tidak berdasar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Stuti. Saya alumni MTS Alfa Larung Keke angkatan 2016. Baru-baru tadi pagi saya mendengar kabar bahwa sekolah kami, Madrasah MTS Alfa Larung Keke, dituduh, divonis pungli oleh orang-orang yang belum tentu tahu kebenaran dan kejelasan tersebut. Uang yang kami berikan itu bukan untuk membayar ijazah, bukan. Bukan. Itu sumbangan dari kami untuk sekolah kami lebih maju ke depannya. Bukan untuk membayar ijazah, bukan. Sekolah kami itu berakhlak. Apa bukti kalian? Apakah kalian melihat dengan kasat mata kalian? Tidak, tidak. Saya sendiri alumni di sini tak pernah mengeluarkan uang. Saya tidak pernah mengeluarkan uang. Siapa nama sekarang? Ibu Dinar, Ibu Dinar. Siapa namanya, Bu? Nama anak tak? Audi Sapaat. Odi Safaat. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3. Setelah Anda tahu bahwa ada sampul buku dan dibeli di koperasi, apakah Anda keberatan? Enggak, Kenapa tidak keberatan, Bu? saya tidak keberatan karena saya tahu bahwa yang namanya sekolah itu butuh biaya kan. Iya, iya. Ada yang gratis, ada yang tidak. Santi. Santi. Iya. Nama Nata, Bu? Muhammad Aksan Sahar Rustilika. Kelas berapa, Bu? Kelas 7A. Bagi yang mampu beli, bagi yang tidak mampu tidak juga. Oh, begitu. Iya. Jadi kita beli di mana, Bu? Di koperasi. Iya. Harga? Terserah dari kita mau bayar sedikit-sedikit. Oh, bisa diangsur ya. Iya. Ada uang 10.000, 5.000. Ada keringanan, Bu, di dari koperasi. Iya, 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 iya. Kepentingan anak juga, Bu, di. Tapi intinya nggak dipaksa, Bu, di. Tidak. Tidak dipaksa ya. Iya, tidak dipaksa.
rapat memang persetujuannya begitu. Oh, jadi semua orang tua yang hadir sepakat? Iya. Ini kan tidak dipaksa lagi. Iya. Yang mau beli di koperasi boleh, mau Iya. dibeli di luar boleh. Iya. Kan begitu. Cuma kalau di koperasi bagus karena ada keringanan. Iya. Oh. Kenapa kita lagi mau beli di tempat lain? Sedangkan di koperasinya sudah ada. Iya. Betul. Tidak dipaksa lagi. Iya. Oke, Bu. Oh, begitu, Bu. Dik. Dapat di koperasi ya. Iya. Tunggu ya. Foto dulu. Bapak siapa namanya, Pak? Sarudin. Bapak Sarudin. Sarudin ya. Sebagai kepala dusun sini kan, Dik? Oke. Kalau Ibu atas nama? Iya. Rupiah. Rukia. Oke. Apakah Ibu dipaksa beli sampul rapor? Tidak. Cuma anakku memang sadar kalau memang ada pembayaran. Begitu dia dengar bahwa ada begini mau dibayar langsung lari. Iya. Nah, jadi kita sebagai orang tua mengerti juga kan kalau anak sekolah itu memang butuh biaya. Iya. Terus apakah kalian keberatan, Ki? Tidak. Sebagai Bapak orang tua siswa, apakah keberatan, Pak, dengan adanya? Tanggapan saya sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengurus pesantren, dalam jabatan saya di pengurusan adalah wakil ketua. Tanggapan saya sangat prihatin tentang mendengarkan berita ini, dan saya menghadiri pertemuan pada hari Selasa. Seandainya ada pungli sebelumnya saya dengar, maka saya sebagai pengurus memanggil guru yang bersangkutan tentang hal tersebut. Sepanjang pengetahuan kami itu sudah guru yang bersangkutan, yang dituduh itu yang bersangkutan sudah 10 tahun mengabdi. Belum ada cacatnya, bahkan menurut saya sekolah itu beberapa kali menjadi juara nasional maupun provinsi maupun kabupaten. Orang itu jujur, karena kejujurannya makanya itu sekolah maju sampai sekarang. Untuk itu saya sarankan kepada media atau apa agar diteliti baik-baik sebelum diterbitkan. Karena ini bisa ada timbal baliknya. Bisa pengurus mau melaporkan kepada penegak hukum. Ini sangat, saya bukan kepala sekolah sedih, saya sebagai pengurus sedih juga tentang hal ini yang dibesar-besarkan, tidak ada ujung pangkalnya.